Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang penyebab burung perkutut tidak mau bunyi dan cara mengatasinya. Nah, di video kali ini dikhususkan untuk para pemula Kung Mania se-Nusantara yang belum tahu tentang perawatan burung perkutut supaya manggung, supaya gacor, supaya gayer. Dan simak video saya dari awal sampai akhir supaya tidak gagal paham. Jadi banyak faktor dan penyebab menjadikan burung perkutut mau bunyi, yang tadinya macet bunyi menjadi gayer, menjadi manggung, menjadi gacor. Mungkin kita baru membeli burung perkutut kita membeli di rumahan maupun di pasar, namun setelah burung sampai di rumah itu biasanya macet dan terkadang tak kunjung-kunjung bunyi di kemudian hari. Nah, solusinya harus bagaimana? Simak video saya ini ya dari awal sampai akhir. Nah, kalau kita membeli burung perkutut untuk di rumah, maka kita harus perlu memperhatikan beberapa perawatannya, beberapa tabiatnya. Mengapa perkutut yang baru dibeli justru tidak mau mengeluarkan suara sama sekali dan macet? Yang tadinya gacor, tadinya manggung, tadinya macet karena banyak faktor. Berikut beberapa faktor burung perkutut tidak mau bunyi dan bagaimana cara menanganinya atau mengatasinya. Yang pertama, ada faktor salah perawatan, yang kedua adalah ada faktor pakan perkutut itu kurang bagus, yang ketiga adalah ada faktor juga mental burung perkutut itu memang mentalnya tidak bagus, yang keempat adalah kenyamanan pada burung perkutut itu tidak nyaman dan perkutut itu apakah lagi sakit apa tidak, yang kelima, yang keenam adalah burung itu mengalami stres, yang ketujuh adalah burung perkutut itu giras dan takut kepada orang, yang kedelapan adalah beberapa burung perkutut itu mengalami setidak wajarnya untuk perawatan yang tadinya perawat lama diganti perawat baru seperti itu. Jadi di video kali ini saya akan jabarkan satu persatu ya, dari yang tadi. Yang pertama adalah salah perawatan. Untuk salah perawatan, burung perkutut adalah tipikal ya, burung perkutut lokal yang suka dengan suasana panas, sehingga sebisa mungkin kita harus sering-sering menjemur. Sering menjemur di bawah sinar matahari kurang lebih 2-3 jam, dan kita bisa mengerek juga bisa, dikerek di ketinggian tiang itu juga bisa. Jadi untuk penjemurannya tergantung kebiasaan, alasannya karena sangkar burung perkutut itu kalau kita itu pakai sangkar yang jemur, bukan pakai sangkar yang kubah seperti itu. Dan berbeda kalau kita menjemur burung di tempat yang tinggi, pasti sinarnya akan masuk dan langsung terkena sinar matahari. Selain itu, untuk memandikan burung perkutut jangan setiap hari. Kalau untuk burung perkutut yang sudah manggung, gacor, itu biarkan saja, jangan terlalu banyak dimandikan, karena kalau terlalu banyak dimandikan dia akan birahi menurun dan malah jarang bunyi. Seperti itu ya, paham ya. Dan kita bisa memandikan burung perkutut seminggu sekali, paling cepat 2 minggu sekali maupun 1 bulan sekali. Itu pun untuk burung perkutut bahan. Kalaupun untuk burung perkutut yang sudah jadi, mungkin bisa 35 hari sekali, bahkan 2 bulan sekali. Dan seperti itu bisa dilakukan kalau sedang menjalankan terapi agar perkutut tidak giras, ataupun untuk membuat perkutut cepat jinak, kita bisa memandikan seminggu 2 kali. Tetapi kalau burung perkutut sudah jinak dan burung perkutut itu gacor, manggung, gayer, itu tidak perlu sering-sering. Selain itu juga sering memandikan burung perkutut sebenarnya ya, ini perlu digarisbawahi, sering memandikan burung perkutut itu sebenarnya justru mempercepat penyembuhan luka. Tetapi untuk burung perkutut itu kalaupun mandi setiap pagi malah jarang bunyi seperti itu. Dan yang kedua ada faktor pakan burung perkutut. Untuk makanan burung perkutut sembarangan itu jangan ya, dan memberikan makanan pada perkutut juga berbahaya kalaupun sembarangan, apalagi tidak steril maupun tidak higienis. Sebagai contoh kasus kita ataupun masalah para kungmania pemula, memberikan makanan burung perkutut itu asal-asalan, semisal tidak memberikan ya pakan yang bagus, higienis, ataupun pemberian makanan tersebut jangan terlalu banyak, tetapi dicampur saja dengan millet, jewawut, ketan hitam, biji sawi, maupun yang bervariatif. Selain itu, segala makanan yang akan diberikan ke burung perkutut itu harus dicuci terlebih dahulu supaya kapak-kapaknya juga hilang, supaya bersih dan higienis.
Tetapi kalau untuk pakan kemasan tidak perlu karena sudah dijamin kualitasnya. Makanya yang harus dicuci dulu adalah pakan kiloan. Alasannya makanan tersebut dicampur sama jamu-jamuan yang diolah sama rempah-rempah kepada para pemilik maupun para pembuat jamu dan lain sebagainya. Ataupun para pembuat pakan di home industry maupun buatan pabrik seperti itu. Dan yang faktor yang ketiga tadi adalah faktor mental untuk burung perkutut. Dan kita harus memahami faktor mental perkutut sebenarnya juga perlu dijaga. Karena apa? Jangan menyatukan burung perkutut muda dengan burung perkutut tua ataupun yang lebih senior, karena yang muda akan lebih ngedrop, kalah mental seperti itu ya, dan fighternya itu akan berkurang. Dan berikanlah umbaran dengan perkutut yang lebih muda ataupun kualitasnya jauh di bawah perkutut kita. Kalaupun kita akan memberikan untulan itu sebisa mungkin yang lebih muda. Perkutut yang sudah kalah mental terkadang jadi macet bunyi. Dia menjadi burung penakut yang hanya bisa diam saat mendengar suara burung perkutut tua yang lagi manggung. Nah, paham ya sampai sini ya. Berbeda kalau perkutut Anda berani dan mentalnya bagus, pasti saat mendengarkan suara perkutut dia akan nyaut dan langsung bunyi seperti itu. Dan yang keempat adalah faktor kenyamanan. Faktor kenyamanan tadi yang dimaksud kenyamanan adalah cara burung beradaptasi dengan lingkungan baru. Selain itu, seberapa baik untuk memperlakukan burung perkutut yang dibeli. Contoh burung diberi sangkar yang baru, termasuk nyaman dan ditempatkan di kandang yang tempat yang nyaman, jauh dari lalu lalang, entah itu hewan-hewan yang berkeliaran seperti kucing, seperti anjing, maupun seperti tikus dan lain sebagainya. Kalau kita cuma memberikan sangkar yang asal-asalan, misalnya kekecilan ataupun yang kurang nyaman, maupun burung perkutut itu tidak nyaman, dia akan jarang bunyi, jarang manggung seperti itu. Dan faktor yang kelima adalah burung perkutut lagi keadaan sakit. Jadi burung perkutut yang tidak mau bunyi itu terkadang dia lagi sakit, ataupun burung perkutut sakit juga tidak mau bunyi. Dan ciri perkutut sakit itu seringkali terlihat di antaranya burung jadi malas makan, dia murung, kotorannya encer, kotorannya putih dan berbau tak sedap, malas bunyi, dan bulu berjatuhan, memejamkan mata dan matanya itu sayu, dan bulu di dekat dubur itu terlihat mencret maupun terlihat basah dan lain sebagainya. Selanjutnya burung diberi obat ataupun multivitamin agar penyakitnya segera sembuh. Kita bisa memberikan atau mengidentifikasi burung perkutut tersebut sakit apa dan penanganannya harus bagaimana. Dan burung stres, yang keenam adalah burung stres. Untuk penyebab burung perkutut tidak mau bunyi itu adalah karena burung mengalami perkutut stres karena belum bisa adaptasi dengan lingkungan baru. Semisal kita perkutut lokal tangkapan hutan, burung tersebut ataupun ompiokan yang kita pelihara, otomatis dia akan mengalami stres terlebih dahulu, walaupun hal seperti ini sifatnya sementara. Setidaknya kita harus waspada agar burung tidak stres. Jangan langsung memandikan pas waktu kita ngombyok, jangan memandikan pas waktu kita mendapatkannya di alam liar. Dan yang penting itu dirawat dulu, dia mau makan dulu, dan biar adaptasi dulu di lingkungan sangkar, di lingkungan tempat sekeliling. Kalaupun dia mau makan, selang 1 minggu maupun 2 minggu baru dimandikan. Selain itu, jaga burung perkutut agar tidak diganggu hewan lain, minimal jauhkan dari perkutut, dari suara-suara burung yang berisik ataupun yang berusia tua seperti itu. Dan untuk mengatasinya kita harus membuat perkutut itu jinak, untuk sering-sering memandikan burung perkutut menggunakan tangan maupun menggunakan semprotan ataupun sprayer. Karena burung perkutut giras sudah pasti takut dengan manusia. Begitu juga dengan didekati burung yang sejenis, dia akan minder, dia akan takut, seperti itu. Dan seringlah disanding maupun dielus-elus lembut bagian pijatan di bagian ketiak kiri kanan maupun di bagian kepala maupun punggung untuk burung perkutut cepat jinak, ataupun kita sering memandikannya dengan air cucian beras, maka biarkan perkutut berendam di dalam wadah berisi air cucian beras sehingga burung perkutut itu tambah jinak seperti itu. Nah, di video kali ini mungkin cukup paham ya untuk yang saya jelaskan dari awal sampai akhir. Semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Pokoknya di video kali ini ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini. Salam rahayu.
Yuk, salam kongmania, salam persahabatan, salam silaturahmi, salam Bhinneka Tunggal Ika, salam kekeluargaan, salam guyub rukun selalu. Tak lupa pula saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.